wada'u syai' fi mahallihi misalnya gitu. Iya, iya. Meletakkan maqam kepada Pada tempatnya. tempatnya. Jangan al-qari'ah, itu maqam soba namanya. Wah, Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ada juga namanya ilmu mujawwad. Mujawwad itu yang saya bilang macam qori-qori di Mesir ketika ada al-aza, ketika ada haflah gitu. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. suara satu. 1, 2, 3. Ada suara 3 ya? Qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa jamil. Assalamualaikum kawan Hiwar, senang sekali saya Hakim Darmawan bisa menjumpai kawan Hiwar dalam program podcast BSB, Belajar Sebelum Berbicara. Nah, program Hiwar Media menyuguhkan berbagai tema yang sangat menarik dan juga sangat sayang untuk kita lewatkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Perbincangan kita hari ini adalah tentang seni tarik suara. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menjelajahi dan juga mempelajari lebih selanjutnya tentang keindahan serta teknik di dalam seni tarik suara. Dan senang sekali di sini saya tidak sendirian, telah hadir bersama saya di studio ini narasumber kita, Ustadz Farhansan. Mungkin izinkan saya akan menyampaikan sedikit biografi beliau, yang mana nama beliau Ustadz Farhansani LC, dan beliau berasal dari Medan, dan saat ini sedang menempuh pendidikan magister atau S2 di Universitas Al-Azhar, dan pengalaman beliau tentang ilmu maqamat atau seni tarik suara ini banyak sekali. Mungkin sedikit saja kita akan memaparkan beberapa, dan juga beliau pengajar maqamat dan mujawad di IPKI Mesir dari tahun 2018 sampai saat ini. Dan juga beliau pernah menjuarai juara 2 MTQ Internasional di PPMI Mesir dan dihadiahkan langsung oleh Baba Ragab pada tahun itu, hadiah berupa umroh pada tahun 2018. Dan juga beliau banyak sekali mengisi acara televisi dan juga acara-acara lainnya di Mesir ini. Dan juga karya beliau ada di sini, beliau menyusun dan menulis kitab Maqamat As-Sautiyah, dan juga beliau mengisi beberapa konten selawat dan qori di media Al-Mukhtar yang ada di, mungkin bisa teman-teman lihat di Instagram maupun YouTube. Mungkin langsung kita sapa saja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, oke. Jadi teman-teman semua, seni tarik suara ini atau mungkin lebih banyak yang bisa dikenal dengan istilah vokal. Nah, merupakan salah satu hal yang sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama. Karena sebuah lagu atau nyanyian atau suara indah saja tidak cukup jika tanpa didasari dengan seni ini. Karena seni tarik suara ini adalah bentuk suatu seni yang menggabungkan teknik bernyanyi dengan ekspresi emosional kita. Melalui penggabungan itu, maka seseorang akan mampu membangun jembatan ke dalam jiwa para pendengarnya. Nah, hal inilah yang akan menciptakan keistimewaan yang disebut dengan tarik suara atau lagu dari seni tarik suara tersebut. Mungkin langsung saja Ustadz, kita akan memiliki beberapa pertanyaan mungkin yang akan kita tanyakan mengenai tentang seni tarik suara ini. Kalau dibahas mengenai tentang topik dasarnya ini sangat menarik. Iya. Karena sangat berkaitan dengan bagaimana zauq, rasa daripada para pendengar. Mungkin awal pertanyaan kita akan menanyakan mengenai tentang pengalaman antum, Ustaz. Bagaimana pengalaman selama ini yang digeluti dalam bidang seni tarik suara hingga sampai titik saat ini, dan dari mana antum sumber masdar nih belajar juga? Iya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Jadi berbicara tentang pengalaman saya menggeluti atau mempelajari ilmu maqamat as-sautiyah ini, saya di Indonesia dahulu sebelum berangkat ke Mesir, pastinya ada yang belajar namanya ilmu maqamat atau mujawwad. Tapi perbedaan di Mesir dan di Indonesia sangat berbeda. Indonesia hanya ketika ada guru yang mengajar, kemudian kita mentaklid. Taklidnya tuh imma taklid buta atau taklid yang apakah benar ini lagu atau tidak gitu. Kalau di Mesir semuanya itu terlihat ada manhajnya. Kemudian ada yang namanya guru yang bersanad. Tidak hanya Al-Quran bersanad. Ternyata ilmu maqamat as-sautiyah juga bersanad. Saya alhamdulillah belajar langsung bersama vokalis grup nasyid Al-Mar'ashli Firqati Ridwan dari Suriah, dan alhamdulillah sudah mendapatkan sanad keilmuan tentang ilmu ini. Dan yang perbedaan yang saya alami itu ketika saya belajar di Indonesia dan di sini pastinya lebih dekik, manhaj yang dakik, yang sangat-sangat spesifik. Sampai piano menjadi masdarnya. Biasanya kan kalau kita belajar seni lagu itu mendengar seseorang dan ketika kita excited gitu ya langsung praktek. Nah kalau di sini tidak, di Mesir ada yang namanya guru yang mempelajari tentang ilmu maqamat as-sautiyah dengan metode piano. Nah, mengapa Ustadz? Kok sumber atau penetapan suara itu dari piano? Mengapa nggak langsung dari suara orang aja kayak? Karena piano itu sudah mutlak, bukan sudah mutlak. Piano itu sudah sangat tidak diragukan kesalahannya. Jadi selalu benar ketika kita mengatakan do, misal begini. Jadi mau sampai kapanpun kita melantunkan, mungkin tahun depan atau kapanpun itu tetap dia suara kan sama. Sama. Misalnya gini, do, tidak akan mungkin lusa besok gitu do. Makanya dari situ. Iya betul. Oke, tamam. Mungkin nanti kita akan masuk, mungkin bisa nanti piano. Mengapa Ustadz memilih berkecimpung di dunia seni tarik suara? Karena yang pertama ini mauhibah dari Allah, dan mungkin kita tidak mengetahui mauhibah tersebut sebelum kita menggalinya, mencobanya. Alhamdulillah saya sebelum berangkat di Mesir saya mengikuti berbagai lomba dan di pesantren juga menjadi qori di masjidnya gitu, di masjid pesantren Ar-Raudhah Hasanah gitu. Dan tentang kenapa pertanyaannya? Mengapa memilih berkecimpung? Karena zauq. Jadi pertama zauq itu sangat dibutuhkan ketika kita ingin melantunkan apapun itu. Bayangkan misalnya Anda sama antum nih, tanpa yang namanya zauq, misalnya Anda polos gitu. Nama antum Ikam, Ustaz Ikam. Hakim, bagaimana kabarnya? Itu terlihat apa? Terlihat tidak ada ekspresi gitu. Betul. Gunanya kenapa Anda sangat bergelut di bidang ini? Pertama Anda tuh mau hibahnya, alhamdulillah diberikan Allah suara yang mungkin bisa dikatakan indah didengar gitu. Kemudian yang kedua dikarenakan ilmu zauq. Jadi zauq itu harus diterapkan di ilmu maqamat. Maqamat itu apa? Maqamat itu ilmu yang mana di dalamnya kita mempelajari seni dalam bertilawah ataupun bernasyid ataupun bersolawat dengan menggunakan nada-nada tertentu. Mungkin dilanjut dengan spesifiknya lagi Ustaz. Tadi kan kita berbicara tentang maqamat secara umum. Nah, sekarang bagaimana nih Ustaz mengenai tentang ilmu maqamat? Apa yang dimaksud dengan seni tarik suara di dalam konteks Islam ya? Jadi Islam itu agama yang tidak jumud. Jumud itu apa Ustaz? Jumud itu semua dilarang. Kemudian sebenarnya dalil pelarangannya itu tidak ada, semua dilarang. Tidak. Islam itu kan kita wasati. Wasati itu apa? Kita itu moderat gitu. Ketika ada yang bermanfaat dan ketika kita merasakan misalnya ilmu maqamat, dalam ranah ilmu maqamat. Jadi kita tahu tuh di dalam Islam
ketika kita melantunkan Al-Quran, maka menghasilkan suara yang indah. Kemudian audiens pun bisa dengan enjoy mendengarkan kita. Karena di dalam hadis juga ada tuh, Zayyinu Al-Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidu fil Qur'ani husna. Masyaallah. Pasti mengenai tentang di dalam Islam spesifik tadi, pasti kalau kita berbicara mengenai tentang ini, pasti Al-Quran sendiri juga ikut di dalamnya peran. Misalkan ada mengenai tentang ayat yang sedih, tentang itu yang dimaksud dengan tadi. Maksud saya. Contohnya saya bilang gini. Misalnya wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini kan konteksnya sedih. Ya, kan konteks ayat tersebut apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannat. Ada senangnya gitu. Tidak boleh ketika maudhu tentang senang atau tentang surga misalnya, kita membawanya dengan ekspresi yang sedih, makom. Begitu. Nah, ini mungkin lebih kurangnya makomat ini berdirinya di sinilah. Iya, siap. Nggak diperbolehkan. Oke. Dan juga Ustaz, pasti berbicara tentang makomat, kita juga berbicara mengenai tentang sejarah sedikit saja, mengenai tentang perkembangan. Bagaimana sih sejarah perkembangan mengenai tentang seni tarik suara dalam tradisi Islam? Jadi di zaman dahulu itu, ketika ranahnya ilmu makomat as-sautiyah itu dulu nggak ada. Dulu mungkin ya yang pernah saya dengar itu Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW itu melantunkan Al-Quran pasti dengan suara yang indah dan pasti ada memunculkan makomat-makomat. Namun wallahu a'lam apakah sampai sekarang kita bisa meneliti dengan jelas, karena di dalam ilmu makomat as-sautiyah itu ada yang namanya 8 makomat. Suni'a bisihrika. Suni'a bisihrika. Sotnya sobah, nunnya nahwan, ainnya ajam, ba'nya bayati, kemudian sinnya sika, roknya ros, hanya hijaz, kanya kurdi. Nah, ketika di zaman dahulu mungkin ini tidak tersusun atau tidak ilmu yang mudawan begitu ya kalau namun dikarenakan sudah era zaman abad 20-an dan sebelum itu di abad 19 ketika Syekh Mustafa Ismail, ada juga namanya Syekh Muhammad Rif'at dan lain-lain, Qurra Masriyin. Di situ mereka itu melantunkan Al-Quran dengan berbagai macam nagom ataupun irama, yang mana ini menimbulkan ihsas atau perasaan zauq tertentu. Misalnya lagu-lagu yang dibawakan oleh Syekh Mustafa Ismail, banyak lagu nahwannya misalnya. Maka dari itu muncullah itu nahwan, kemudian ros dan lain-lain. Dimunculnya kurang lebih seperti itulah saya, munculnya ilmu makomat tersebut. Nah, lalu bagaimana Ustaz? Tadi kan kita udah tahu nih mengenai tentang ada soba, jaharka dan sebagainya, dan itu berkaitan dengan Al-Quran itu. Karena di dalam Al-Quran ada ayat sedih, maka dibuatlah makomat yang sedih kayak gitu. Mungkin bisa contohkan Ustaz, makomat yang sedih sama yang bahagianya apa kalau di antara 8 tadi? Misalnya kita berbicara tentang Al-Qari'ah. Itu kan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'adraka Mal-Qari'ah. Itu ayatnya tentang apa? Kalau antum bahasa. Iya, tentang kiamat. Berarti kalau kiamat konteksnya terlalu dibawa happy, itu agak sedikit kurang. Ya enggak? Ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha, berbeda dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi ketika kita mendengar atau audiens mendengarkan kita melantunkan ayat tersebut, pasti ada yang namanya ini wada'u syai' fi mahallihi misalnya gitu. Letakkan maqam kepada tempatnya. Misalnya Al-Qari'ah, itu maqam soba namanya. Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Misalnya ada juga maqam kurdi namanya
Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Wow. Jadi ada menimbulkan ihsas dan perasaan tertentu. Iya betul. Ini Begitu juga ketika kita misalnya nih ada burdah misalnya. ya. Burdah itu kan ada 10 pasal tuh. Mungkin dikarenakan 10 pasal itu kita mengetahui ilmu maqamat ini, Ya. jadi kita bisa menerapkan di konteks misalnya Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu kan ada 10 pasal tuh. Mungkin entah ranahnya tentang mukjizat Al-Qur'an, Ya. Isra itu dengan yang 8 maqamat ini ya, dengan mungkin dengan soba atau hijaz atau sika. Maulaya dengan variasi beda-beda. Misalnya Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Tergantung pembawaan. Di dalam ketika kita melantunkan sholawat agar ihsas yang seperti yang sampaikan tadi itu juga perlunya maqamat tadi ya. Iya benar. Bagaimana nih tadi kan kita udah banyak sekali perbincangan mengenai tentang udah maqamat udah ketika diterapkan dalam Al-Qur'an yang ayatnya tentang sedih, bahagia dan lain sebagainya itu udah kita rasakan kayak gitu. Nah, bagaimana perbedaan di antara seni tarik suara ini dalam Islam dari berbagai negara muslim seperti yang ada di Mesir, di Indonesia, ada di Turki. Saya melihatnya perkembangan ilmu maqamat ini di negara kita tercinta Indonesia ini belum bisa dikatakan tahapan level akademisi. Karena itu tadi ketika kita puas namun kita tidak tahu manhaj atau metodologi yang pas, maka kita menghasilkan ya muyul ataupun kita bercondong ke satu lagu misalnya, kita menganggap itu benar tanpa dikritisi. Kalau di Mesir contohnya kita tuh dengan jadi ada saya sedikit spoiler. Jadi di dalam kitab yang saya nukil gitu ya dari guru saya juga Syekh Yasir Al-Mar'asli. Jadi di dalam pengembangan ilmu maqamat ini dia itu semua ada metodenya. Yaitu seperti matan kalau kita mengatakannya. Misalnya begini. Kalau saya mengatakan maqam ajam, misalnya maqam ajam berarti kita mengetuk. Ini namanya rukuz. Rukuz tuh awal mula kita melantunkan nada misalnya. Kalau matannya gimana maqam ajam? Ini kan kita berbicara matan supaya lebih menarik ya. Saya gitu. Matannya tuh 1 1/2 1 1 1/2. Jadi ini enggak ilmu sembarangan gitu. Enggak bisa kita tanpa berguru tiba-tiba bisa, tidak. Maka jadi do re mi fa sol la si do itu semua ada ketukannya. Berbeda dengan nahwan misalnya. Kalau nahwan ini rukus namanya. Jadi 1 1/2 1 1 1 1. Jadi kalau nahwan itu berbeda dengan ajam tadi. Kalau ajam jadi berbeda. Contohnya Indonesia Raya. Saya pakai lagu apa Ustaz gitu? Indonesia Raya contohnya. Biar kita tidak ada yang nervous ketika belajar itu. Semua pembelajaran itu kita bisa. Namun mungkin kita tidak mengetahui caranya dan lain-lainnya ataupun malu salah. Indonesia itu Indonesia tanah airku. Itu kaitannya dengan ajam. Do re mi fa sol la si do satu genre. Jadi bisa dimasukkan yang di dalam piano gitu ya. Dan ini bukunya Ustaz. Jadi semuanya ada di buku ini. Yang tadi. Namun yang di sini tidak ada itu fara dari ilmu maqam. Jadi ada misalnya bayati. Ketika kita ingin bermujawad atau tilawah Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya bayati koror. Kemudian ada namanya bayati ala nawa, ada namanya bayati husaini, bayati jawab jawabul jawab. Nah, ini tidak ada karena ini khusus di maqamat suaranya saja. Oh, gitu. Dan IPKI manhaj belajarnya itu teman-teman sekalian ikatan persaudaraan Qori'ah Mesir yang ada di Indonesia. Jadi IPKI itu ada yang namanya kegiatan yang namanya belajar kelas tilawah namanya. Kemudian belajar setelahnya pengenalan maqamat as-sawfiyah. Setelah pengenalan ini baru daurah. Setelah dikenalkan 8 maqamat baru dibuat daurah. Sebagaimana Syekh Husam ketika mengajar sesuatu itu harus dakik. Begitu juga pembelajaran kita metodenya supaya murid muzakarah, murojaah dan mutqin. Ini sangat menarik Ustaz mengenai tentang yang telah disampaikan tadi. Ternyata ini loh maqamat itu gitu. Biar supaya tidak salah ternyata ada loh yang menguatkan seperti matanya tadi kayak gitu. Agar supaya tadi mengeluarkan hawannya tidak sembarangan. Benar. Ya tidak salah kayak gitu. Ternyata ada. Nah, bagaimana nih Ustaz? Seni tarik suara itu diaplikasikan dalam konteks modern saat ini, baik dalam pendidikan maupun seni pertunjukan nih. Nah, Al-Mukhtar. Siap. Alhamdulillah saya sendiri berkecimpung di dunia tarik suara dan sholawat begitu ya. Dan di Mesir ini ada yang namanya grup Al-Mukhtar Ensemble, dan juga ada juga untuk yang akhwatnya namanya grup Az-Zahra juga namanya. Jadi saya itu alhamdulillah menahkodai ataupun menjadi pembimbing ya gitu ya kiranya, pembimbing dari grup tersebut. Nah, ketika kita sudah tafannun, sudah berseni di dalam apa yang diberikan Allah mau hibah begitu ya, kita syukuri dengan berbentuk apa misalnya sholawat. Ketika diundang masyayikh, alhamdulillah nih Ustadz Ustadz Hakim, kami itu grup Al-Mukhtar itu dipermudah Allah untuk bertemu dengan ulama-ulama Al-Azhar. Seperti Syekh Usama, kami sering juga menghadiri beliau. Dan Syekh Ali Gum'ah, alhamdulillah diberkati sholawat dan dengan pastinya ilmu maqamat. Karena kalau antum tidak menggunakan ilmu maqamat di sholawat ataupun nasyid, itu audiensnya pasti tidak bisa ikhlas. Ikhlas itu apa? Rasa ataupun memiliki zauq lah begitu. Nah, pengembangan di era modern ini mungkin dalam seni tilawah yaitu mujawad. Jadi berbeda Ustadz Hakim. Ada namanya mujawad, ada namanya tartil. Tahu nggak sebelumnya? Kalau tartil itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita pengen hafalan Quran, apalagi dengan ilmu maqamat ini, jadi mempermudah dalam menghafal yang mungkin. Ada juga namanya ilmu mujawad. Mujawad itu yang saya bilang macam qori-qori di Mesir ketika ada azza, ketika ada haflah gitu. Inna hadzal Qur'ana dinillati hiya aqwam. Ini mujawad. Kemudian ada yang namanya sholawat. Contohnya ya imam ar-rusli ya sanadin anta babullahi wa mu'tamalin. Dia qamarun. Nah, ini semua kan harus pakai ilmu maqamat, ya enggak? Jika antum tidak tahu qamarun itu maqamnya apa sih, antum cuma taklid aja, itu kurang membuat kita tuh ada zauq di dalam bayati. Misalnya ilmu maqamat dengan maqam bayati, qamarun dan ya Imam Mursyidi pas gitu sesuai. Oke, ini sebelum pertanyaan akhir saya. Nah, mengenai tentang selawat ketika dimasukin dengan ilmu maqamat agar supaya zauqnya terasa. Dan saya juga termasuk orang yang ngefan gitu sama Al-Mukhtar, khusus ya saya Al-Mukhtar. Saya grupnya juga udah luar biasa di Mesir karena diundang di mana-mana juga, setiap acara ada dalam Mukhtar. Mengenai tentang pembelajaran, kok bisa kayak gitu? Kalau Anda dengar itu ada yang dia nada tinggi, ada yang nadanya rendah, sehingga kompirasi di antara mereka yang nada tinggi dan nada rendah itu jadi enak didengar Ustaz. Selain daripada ada bayati maqamat tadi. Itu gunanya ilmu maqamat as-sawtiyah ini, ilmu seni nada lah di dalam belajar
maqamat gitu. Iya. Menimbulkan yang namanya harmonisasi. Iya. Apa? Harmonis. Ada namanya suara 1, Ah, kemudian suara suara 3 dan suara 5. Contohnya qamarun, suara 3-nya qamarun. Suara 5-nya qamarun, qamarun. Nah, jadi ketika itu semua di-combine atau digabungkan, menjadilah yang namanya nada yang membuat audiens menjadi syahdu. Iya, gimana tadi? Kalau nada satunya gimana? Suara satunya? Jadi ada misalnya do, kemudian ke nada 3-nya re mi gitu. Kemudian mi fa sol gitu. Iya. Jadi qamarun berarti qamarun. Nah, kemudian nanti ada suara 5. Nah, suara 5 itu ada bawah dan ada atas. Tadi yang saya buat suara bawah karena suara Atasnya tinggi banget gitu ya. sedikit tinggi. Mungkin bisa kita praktekkan. Mungkin minta ajarin sekarang Iya. satu Coba antum selawat. sholawat apa yang macam qamarun atau Qamarun aja. qamarun, coba saya suara tingginya minta. Antum Aneh. qamarun. Qamarun. Suara satu. 1 2 3. Ada suara 3 ya. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun, wajamil, wajamil, wajamil sidnan nabi, wajamil. Masya Allah. Alhamdulillah senang sekali Ustaz. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir mungkin ya dalam kesempatan kali ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain tapi waktu sudah memisahkan di antara kita. Mungkin nanti kesempatan lain mungkin bisa langsung belajar gitu ya. Senang sekali jumpa bersama antum Ustaz. Jadi intinya closing pada statement pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk kawan hibar semua, kita telah mendengarkan penjelasan serta pengalaman dari Ustaz Farhan tersebut yang sudah cukup lama berkecimpung dalam bidang seni tarik suara. Kita jadi tahu betapa pentingnya ternyata ilmu seni tarik suara ini, karena ilmu ini pun ternyata juga berperan dalam qiraah Al-Quran. Dan di samping itu, di sini pun seseorang bisa menghasilkan suara yang sangat baik dalam menyampaikan emosionalnya, dalam melaupi sesuai dengan tangga nada yang ada. Ya juga terima kasih Ustadz yang telah hadir bersama kami. Tentu harapan kami baik ke depannya, semoga terkhusus untuk antum dan Alam Mukhtar ya kedepannya bisa di kancah internasional, bukan hanya di kancah Mesir lagi, di kancah. Kemarin sempat ke Aljazair itu Al Mukhtar, tapi saya lagi ujian di sini. Wah. Jadi teman-teman yang lain udah. Terima kasih banyak Ustadz telah hadir dan juga berbagi ilmu kepada kami. Semoga di kesempatan lain bisa berjumpa lagi Ustadz. Semoga sukses selalu, dilancarkan studi dan segala urusannya, dan diberi keberkahan dalam setiap perjalanannya. Oke teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Hiwar Media. Mungkin cukup sekian. Saya Hakim Darmawan mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.